Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi audit kas di bank. Yang pertama, saya Afwah Renata akan menjelaskan tentang pengertian kas bank. Kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, dan deposito. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Di sisi lain, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi. Tujuan dibuatnya kas bank. Tujuan utama dibuatnya kas bank adalah sebagai penyimpanan dana perusahaan. Kas bank biasa digunakan untuk transaksi dengan nominal yang lumayan besar. Rekening bank juga mempermudah transaksi seperti penerimaan dana dari klien dan transfer dana untuk pembayaran beban perusahaan yang jumlahnya besar. Kemudian keuntungan memiliki kas bank. Ada beberapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan dengan memiliki kas bank. Keuntungan tersebut diantaranya ialah 1. Dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang nominalnya besar. Kedua, mempermudah pembayaran tagihan dan penerimaan kas dari klien. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan dana yang aman dan terjamin oleh otoritas jasa keuangan. Keempat, meminimalisir kesalahan karena dilakukan pencatatan oleh dua pihak. Pengertian rekonsiliasi bank. Jika dilihat dari definisi sederhananya, rekonsiliasi bank yaitu proses penyesuaian informasi catatan kas menurut sebuah perusahaan dan juga menurut bank. Bank diharuskan mengirimkan laporan rekening koran yang berisikan informasi mengenai seluruh transaksi baik pengambilan dari ATM atau tunai ataupun penyetoran uang dengan berapapun jumlahnya oleh nasabah ataupun perusahaan yang melakukannya selama waktu atau periode tertentu. Hal ini harus dilakukan bersama dengan bukti cek untuk melengkapi buktinya. Lewat kedua bukti tersebut, sebuah bank bisa menunjukkan hasil laporannya dan perusahaan dapat mengetahui apabila jika di waktu selanjutnya terjadi kesalahan yang menyebabkan perbedaan catatan menurut bank ataupun perusahaan, sehingga bukti ini bisa membantu sebuah laporan yang menyebabkan perbedaan atau kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, tujuan rekonsiliasi bank ada mengecek ketelitian pencatatan, mendeteksi kecurangan, mengontrol keuangan, validasi informasi, dan memeriksa selisih kurs. Mengecek ketelitian pencatatan. Dalam rekonsiliasi, perusahaan harus mencocokkan catatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan catatan dari bank melalui rekening koran. Dengan pencocokan tersebut, perusahaan bisa mengecek apakah terjadi kekeliruan pencatatan atau tidak. Kemudian mendeteksi kecurangan. Rekonsiliasi bank juga bertujuan untuk mendeteksi adanya kecurangan sejak dini. Kecurangan akuntansi bisa berupa transaksi fiktif, pencatatan yang tidak sesuai, serta bentuk kecurangan lainnya di luar kepentingan perusahaan. Berikutnya ada kontrol keuangan. Dengan adanya rekonsiliasi, perusahaan kamu bisa melakukan kontrol apakah dana yang digunakan sudah melewati batas atau belum. Berikutnya validasi informasi. Rekonsiliasi juga bertujuan untuk validasi informasi. Kalau klien perusahaan melakukan pembayaran atas produk tertentu, maka perusahaan bisa melakukan cross-check melalui rekonsiliasi. Yang terakhir, memeriksa selisih kurs. Dengan pembayaran mata uang asing yang pada saat ada klien dari luar negeri, perusahaan melakukan transaksi dengan valuta asing, maka akan terlihat selisih dari kurs yang digunakan. Laporan keuangan tersebut pasti menjadi lebih jelas berkat adanya rekonsiliasi bank.
Rekonsiliasi bank sangat diperlukan bagi perusahaan karena untuk mengetahui hal berikut ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaan. Untuk mengetahui penyebab-penyebab selisih saldo kas pada catatan bank dan perusahaan. Informasi khusus, perusahaan mengelola dana kas dalam rekening bank BNI 46, cabang Kayu Tangan. Perusahaan aktif menyusun rekonsiliasi bank. Dalam audit akun kas di bank, laporan rekonsiliasi bank sangat penting untuk menentukan saldo bank yang benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa laporan rekonsiliasi yang biasa disusun klien adalah rekonsiliasi 2 kolom atau bentuk T, atau rekonsiliasi saldo buku besar dan saldo bank menuju saldo yang benar. Sedangkan auditor menggunakan rekonsiliasi bentuk 1 kolom dari saldo buku besar menuju saldo bank atau sebaliknya. Sebelum mengisi kertas kerja ini atau kertas kerja indeks A1, kita harus mematuhi prosedur penyusunan kertas kerja A1, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah isikan indeks kerja. 2. Isikan judul kertas kerja. 3. Isikan tanggal pembuatan rekonsiliasi. 4. Lengkapi berita acara perhitungan rekonsiliasi sesuai temuan audit, seperti A. Tanggal terjadinya rekonsiliasi. B. Mengisi saldo kas bank dari perusahaan dan bank. C. Menambahkan akun-akun yang dapat menambah saldo kas bank di perusahaan. D. Menambahkan akun-akun yang dapat mengurangi saldo kas bank di perusahaan. E. Lakukan perhitungan total dari setiap akun. 5. Buat jurnal penyesuaian untuk transaksi yang salah atau belum dicatat. 6. Isikan paraf dan tanggal pencatatan rekonsiliasi. Setelah mengisikan semua temuan audit sesuai prosedur, maka kertas kerja A1 akan terisi seperti berikut. Ini adalah rekonsiliasi Bank BNI 46 cabang Kayu Tangan pada PT Wahana Eka Setia. Kertas kerja ini sudah sesuai dengan temuan audit pada laporan kas bank. Jadi, saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan itu ada selisih. Maka dilakukan rekonsiliasi dengan menambah cek beredar, penerimaan belum dibukukan, jasa giro, dan dikurangi penerimaan belum disetor, beban administrasi dan pendukung. Maka saldo yang benar adalah 84.896.750. Setelah itu membuat jurnal penyesuaian kas pada piutang usaha sebesar 26 juta. Dari keterangannya kita bisa mengerti bahwa ini dari transaksi penerimaan belum dibukukan. Yang kedua, kas pada pendapatan jasa giro. Ini ayat jurnal ini untuk mencatat jasa giro yang belum dicatat. Yang ketiga adalah beban administrasi pada kas, karena beban administrasinya belum dicatat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.